Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita sekarang ada di Gaskan Bercerita by podcast kami Sleman. Asik nih, kami daerah Sleman, Kamda Sleman udah punya podcast sendiri. Selamat. Sesuai dengan judulnya, Gaskan Bercerita. Jadi di podcast ini aku akan bercerita dan menyalurkan pikiran dan emosiku. Semoga bisa tersalur dengan baik dan menular ke teman-teman yang mendengarkan. Sebelumnya aku mau mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya, turut berduka cita untuk para korban dan keluarga korban dari peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Ahad lalu. Ini peristiwa yang sangat menyayat hati dan tidak kita inginkan. Ya, semoga setelah dari peristiwa ini kita bisa lebih bersatu lagi Indonesia, kita bisa lebih dewasa lagi, dan terus bahu-membahu membangun Indonesia yang lebih baik. Karena suka tidak suka, percaya tidak percaya, memang Indonesia lagi kacau gitu. Indonesia sedang tidak baik-baik aja gitu. Jadi ya begitu. Pan ini kalau misalnya gimana gitu ya, ada yang bingung nih kayak gini nih, kayak aku ngomong sekarang nih di-cut aja ya Pan ya. Jadi ini kayak aku cerita aja ya Pan, cerita ke temen ya. Gimana tadi? Bagaimana tadi? Bersatu ya, oke. Belakangan memang kita digempurkan dengan beberapa peristiwa yang nyakitin hati banget gitu ya. Sebelum ini ada kenaikan BBM yang sangat berdampak. Setelah kenaikan BBM-nya nguap, udah dinaikin, nguap pula. Ya Allah, kurang menderita apa kita sebagai rakyat kecil. Dan lain-lain. Ada kasus Brigadir Joshua juga yang satu kampung dengan saya, orang Jambi gitu. Ada beberapa yang aku soroti setelah aku membaca berita ini. Itu ada statement atau tanggapan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bilang ya semoga dengan kejadian ini kita tidak disanksi karena bentar lagi akan ada liga. Anjay, astagfirullah. Ya Allah. Ini katanya ya, ambil reaksi yang paling menurut antum paling bisa diterima lah. Ya Allah, bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu. Maksudnya ini ada 125 orang, terakhir aku baca ada segitu ya, 125 korban meninggal, ada keluarganya loh yang lagi sedih-sedihnya, dan mungkin dari 125 orang itu ada tulang punggung keluarganya gitu. Yang sekarang keluarganya mikir nih gimana kehidupan keluarga selanjutnya. Mungkin dari 125 orang ini ada anak-anak yang mau lanjut sekolah besok di tahun ajaran baru. Udah nyiapin sekolahnya, ada anak yang baru tamat SMA mau kuliah gitu, udah mempersiapkan dia mau kuliah di mana. Tapi nggak jadi. Ada 125 orang lebih mungkin sekarang ya, udah update. Yang sekarang lagi kacau balau, lagi terseok-seok lah keluarganya memikirkan itu gitu. Tapi dengan entengnya kan menteri kita yang satu ini, menteri kebanggaan kita ini bilang ya semoga kita tidak diberi sanksi. Kita emang harus diberi sanksi ya kan. Tapi gini teman-teman, sebenarnya statement-statement kayak gini gitu ya, tanggapan-tanggapan dari yang memegang operasional Indonesia bahasanya ya kan, yang menjalankan negara Indonesia ini, itu semua bukan hal baru gitu. Kita emang udah sering banget dibikin sakit hati bagi yang punya hati ya, yang punya perasaan gitu. Apalagi ini dikeluarkan oleh pemerintah yang apalagi ini statement dikeluarkan oleh
orang-orang yang pasti menjadi sorotan gitu. Mereka nggak bisa macem-macem, maksudnya nggak bisa bercanda. Banyak banget kok statement yang bikin sakit hati. Nggak cuma statement ya, kebijakan juga banyak banget yang bikin sakit hati. Nah, di sini aku mikir, seamatir itu gitu Indonesia, seamatir itu kita. Di sini aku mikir ya. Di sini aku mikir, kita setenang itu menyerahkan negara kita, sepercaya itu menyerahkan Indonesia ini ya kan, yang kemarin 17 Agustus baru ulang tahun, ke orang-orang yang amatir. Kok amatir? Jadi kalau di KBBI, amatir itu orang yang melakukan sesuatu berdasarkan kesenangan. Ya mereka mungkin menjalankan negara Indonesia ini, berada di puncak jabatan tertinggi untuk menjalankan negara ini, ya melakukan itu untuk bersenang-senang gitu, bukan untuk memikirkan ada rakyatnya yang besok bingung mau makan apa gitu. Ada 125 korban jiwa di kerusuhan yang keluarganya bingung, bahkan ada yang hilang ya karena mereka melakukan ini secara amatir. Dan gak cuman petingginya gitu, nggak cuman pemimpin negaranya akhirnya yang amatir, warganya pun menjadi warga yang amatir gitu. Kita menjadi warga, ya jadi warga senang-senang aja gitu ya. Contohnya, nggak usah contohnya deh. Jadi ketika kita jadi ketika aku melihat para pemimpinku seperti itu gitu ya, bahkan tidak semua orang memang ya itu selalu menjadi obat penenang ya, kata-kata tidak semuanya seperti itu hanya sebagian, itu menjadi obat penenang. Tapi yang sebagian itu lebih banyak dari sebagian yang lain gitu, itu bukan menjadi sebagian lagi ya, memang itu gitu, memang ya seperti itulah kita gitu. Aku jadi mikir, ketika kita diperlihatkan sebegitu amatirnya pemimpin kita, maka jangan salahin warga juga dong kalau warganya juga amatir berwarga negara. Ngerti nggak? Paham nggak? Jadi ketika warganya juga amatir berwarga negara, ya nggak usah heran gitu. Memang kita negara amatir guys, gitu. Kita negara hadir untuk senang-senang aja. Balik lagi ya, ini pikiran liar dan kekesalan gue aja gitu. Aku tuh bener-bener kesel banget dengan semua ini gitu. Bahkan ada pikiran liar ya, kayaknya kita harus reformasi lagi deh. Kayaknya kita harus harus bereformasi. Cuman pasti ada harga yang dibayar untuk itu kan. Zaman dulu aja gitu ya, zaman lalu aja, untuk untuk mengadakan reformasi itu kan harga yang dibayar sudah sangat banyak ya, dan peristiwa yang menyakitkan hati juga. Tapi ketika kita kalkulasikan dari awal rezim ini berkuasa ya, kita patokannya itu aja ya, dari awal rezim ini berkuasa hingga saat ini yang kurang lebih 10 tahun, itu kayaknya equal gitu ya, nyawa bahkan lebih banyak nyawa yang menjadi korban, harga yang dibayar untuk melenggangkan kekuasaan 10 tahun ini kayaknya equal dengan dulu kita mau mereformasi. Jadi kita nunggu apa lagi gitu? Kita nunggu apa lagi untuk mereformasi? Nunggu disakitin kayak gimana lagi gitu? Ya gitu deh. Jadi teman-teman, kita harus menerima dan mengikhlaskan diri kita berada di Indonesia, negara penuh kesenangan dan amatir. Semoga ini yang terakhir, amin. Tidak ada lagi peristiwa-peristiwa seperti ini gitu ya. Itu aja dari aku. Udah nular belum keselnya? Kalau udah bagus, kalau belum mari kita melanjutkan kekesalan ini. Assalamualaikum.